他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 70. Lin Xin memiliki stan ke-6, dan lokasinya hampir sempurna, menghadap langsung ke platform lelang. Petugas wanita, yang dia panggil, Xiao Nuo, mendorong pintu hingga terbuka, memungkinkan mereka memasuki stan. Stan memiliki permukaan 100 meter persegi dengan karpet coklat tergeletak di lantai, menginjaknya memberikan perasaan nyaman. Itu dihias dengan elegan, tanaman hijau ditempatkan di kedua sisi, dan sofa putih setengah lingkaran mendominasi bagian tengah ruangan. Bahkan jika 10 orang atau lebih duduk, tetap tidak akan terasa sesak. Di sisi kanan adalah jendela kristal transparan yang melaluinya platform lelang dapat terlihat dengan jelas. Di meja kecil di depan sofa ada berbagai macam buah-buahan dan makanan penutup. Lin Xin mulai berbicara, "Kakak Long, kalian berdua wanita cantik, silakan duduk, silakan duduk." Xiao Nuo, bawakan 2 botol sweet nectar Red Devil. Segera. Xiao Nuo menunjukkan senyum manis, dan pergi sambil menutup pintu. Lin Xin duduk di samping Long Hao Chen, dan mengatakan kepadanya, "Saudara Long, apakah Anda masih memiliki binatang ajaib lain untuk dijual? Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Saat ini terlalu sulit untuk menemukan binatang ajaib satu seperti setan berbilah ganda hijau tua Anda. Sejujurnya, saya sangat membutuhkannya kali ini." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, memberikan jawabannya, "Saya hanya memiliki binatang ajaib bermutasi dari ras iblis untuk dijual." "Untuk apa kamu membutuhkan tubuh iblis berbilah ganda hijau tua ini?" Berkenaan dengan alkimia, dia sangat ingin tahu. Lin Xin tertawa samar, dan berkata, "Lihatlah." Dengan kilatan merah, botol kristal muncul, dan 3 pil merah-merah dapat dilihat melalui kristal. Ini adalah pil energi yang saya buat. Salah satu bahan utama adalah bubuk yang digiling dari cangkang demon berbilah ganda hijau tua. Ini adalah barang yang sangat bagus. Long Hao Chen terkejut, pil energi. Untuk apa itu digunakan? Bisakah itu meningkatkan energi spiritual eksternal? Lin Xin secara misterius menggelengkan kepalanya, dan menjawab, "Kamu akan tahu hanya dalam beberapa menit. Lelang akan segera dimulai, mari kita lihat." Xiao Nuo memasuki stan sekali lagi, dengan 2 botol anggur buah. Dia meletakkannya, sebelum dengan tenang menuangkan secangkir untuk setiap orang. Jelas, itu adalah setan merah nektar manis yang Lin Xin bicarakan sedikit lebih awal. "Rasakan, ini tidak buruk, ini spesialisasi di selatan." Setelah dia mengangkat dan meminum secangkir, matanya beralih ke platform lelang. Long Hao Chen mengangkat cangkir juga, tetapi begitu dia minum seteguk, kepahitan menghantam lidahnya, dan rasa buah yang sangat harum memenuhi mulutnya, menyebarkan rasanya kemana-mana. Perasaan yang terlalu hangat memasuki perutnya, sebelum dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Li Xin dan Lin Jialu duduk di samping, menatap Lin Xin dan Long Hao Chen sedang berbicara. Setelah meminum 1 teguk setan merah nektar manis ini, penampilan mereka berubah total. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat anggur buah semacam ini, namun ini tidak terjadi pada kedua gadis itu. Ayah Lin Jialu memiliki botol dalam koleksinya, dan menyimpannya sebagai harta karun yang tidak ingin dia minum. Sweet Nectar Red Devil ini konon dibuat menggunakan nektar manis sejenis bunga mawar. Setelah melewati 99 proses, hanya 20 botol yang diproduksi setiap tahun. Lin Xin sebenarnya telah mengambil harta karun seperti itu untuk menghibur mereka. Faktanya, cangkir setan merah nektar manis di tangan mereka harganya bahkan lebih mahal daripada setan berbilah ganda hijau tua yang baru saja dijual Long Hao Chen.
Orang ini benar-benar terlalu kaya. Di platform lelang, seorang wanita cantik memimpin lelang. Pada saat ini, jumlah orang yang duduk di luar telah meningkat setidaknya 50%. Juru lelang itu cantik. Mengenakan rok panjang berwarna merah murni, tinggi dan berkembang dengan baik dengan rambut hitam panjangnya berkibar di belakang. Dia memberi perasaan seseorang yang mampu dan berpengalaman. Berjalan ke tengah platform, dia mengangkat kedua tangannya dan sedikit membungkuk. Suaranya yang lembut dan indah sangat menyenangkan untuk didengarkan. Untuk semua tamu yang datang dari kota Aimei, selamat datang di rumah lelang Persatuan Suci ini. Nama saya Xing Xuan dan saya senang melayani setiap tamu terhormat kami yang hadir hari ini. Suara sorakan bergema, dan suara siulan bisa terdengar di mana-mana. Jelas, juru lelang ini sangat ramah. Sekarang, mari kita lihat artikel pertama kita. Juru lelang tidak terlalu menghebohkan masa dengan pidatonya, melainkan langsung memberi salam dan salut kepada para peserta sebelum langsung memasuki acara inti. Duduk di samping Long Hao Chen adalah Lin Xin, matanya benar-benar berbunga-bunga. Saudari Xing Xuan masih sangat cantik, dia benar-benar berkelas. Jika bukan karena saya baru berusia 18 tahun, saya pasti akan mencoba merayunya. Adik laki-laki Long, apa pendapatmu tentang dia? Cantik, bukan? MH, Long Hao Chen menunduk, bingung. Petugas lain, berpakaian mirip dengan Xiao Nuo, muncul, mendekati peron sambil mendorong gerobak berisi sesuatu yang ditutupi kain merah. Xing Xuan tersenyum dan berkata, kami pikir semua orang di sini telah menebak artikel mana yang akan kami lelang terlebih dahulu, itu sebenarnya adalah barang dari Tuan Lin, misterius kita. Banyak orang bertanya kepada saya bagaimana mereka bisa membeli pil Master Lin. Sekarang, saya akan memberikan semua jawabannya. Master Lin bekerja sama dengan rumah lelang kami dan menjual semua pilnya melalui kami. Itu berarti Anda tidak akan dapat menemukan ini di tempat lain. Long Hao Chen segera menatap Lin Xin di sebelahnya, apakah dia berbicara tentangmu? Lin Xin menjawab dengan cukup bangga, saya justru Master Lin ini. Menjadi muda benar-benar hebat. Di luar, bahkan jika saya mengatakan bahwa sayalah yang membuat pil ini, tidak ada yang akan mempercayai saya. Tapi ini yang terbaik, akan terlalu merepotkan jika identitasku diketahui. Long Hao Chen cukup terkejut, apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak khawatir bahwa saya akan memberitahu orang lain? Lagi pula kita baru saja bertemu. Lin Xin, penuh misteri, tersenyum, tentu saja saya tidak khawatir. Mari kita lihat pelelangannya. Kain merah terbuka, dan sebuah botol indah yang terbuat dari kristal muncul di kereta emas. Pemandangan dari stan cukup bagus, dan Long Hao Chen bisa melihat sekilas bahwa botol kristal ini berisi pil merah, pil energi yang persis sama dengan yang Lin Xin tunjukkan padanya sebelumnya. Namun, botol ini hanya berisi salah satunya. Ini adalah item yang diproduksi oleh Master Lin, Jade Body Protection Pill, pil di puncak level langkah ketiga. Setelah menggunakannya, selama 1/4 jam, energi spiritual eksternal yang didedikasikan untuk pertahanan tubuh akan meningkat 500 unit. Kulit pengguna akan menjadi sekeras baja, dan itu akan meningkatkan serangan fisik serta sihir. Ini bukan pertama kalinya Jade Body Protection Pill dijual, jadi saya tidak akan banyak bicara untuk memperkenalkannya. Di medan perang, memiliki pil semacam ini hampir setara dengan memiliki kehidupan lain. Harga awal akan menjadi 1000 koin emas. Setiap tawaran harus setidaknya 50 koin emas lebih tinggi dari sebelumnya. Energi spiritual eksternal yang didedikasikan untuk pertahanan tubuh dapat ditingkatkan sebanyak 500 unit. Bahkan jika energi spiritual yang diperkuat ini tidak dapat digunakan untuk menyerang, apa artinya 500 unit tambahan energi spiritual eksternal? Ini menyiratkan bahwa hampir semua serangan dari langkah keempat atau lebih rendah dapat dianggap tidak efektif. To top it off, efek ini berlangsung selama 1/4 jam. Long Hao Chen agak terpengaruh tetapi Li Xin dan Lin Jialu benar-benar heran. Nilai pil kecil seperti itu adalah 1000 koin emas. Tidak heran alkimia magis dikenal sebagai pekerjaan yang paling menguntungkan. Tuan Lin ini benar-benar luar biasa. Dengan cepat, tawaran dipanggil satu demi satu, dan setelah beberapa saat, harga Jade Body Protection Pill ini mencapai 1.500 koin emas.
Detak jantung Long Hao Chen bertambah cepat, juru lelang Xing Xuan ini benar. Dengan memiliki pil seperti itu, selama dia tidak menghadapi musuh yang kuat di atas langkah keempat, itu setara dengan memiliki kehidupan lain. Pada dasarnya, jika dia memiliki salah satu dari pil ini, ketika dia menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua, dia tidak akan berakhir begitu terluka. Pada akhirnya, pil itu dilelang dengan harga 1.800 koin emas. Lin Xin tampak tidak puas dengan harga ini, hanya 1.800? Itu dijual untuk 2.000 terakhir kali. Sepertinya saya harus menjual lebih sedikit produk ini untuk meningkatkan nilainya. Master ini seharusnya tidak menyebarkannya seperti kacang, membuatnya lebih mudah didapat. Saudara Long, apakah Anda ingin membuat kesepakatan dengan saya? Hati Long Hao Chen sedikit melompat, kesepakatan macam apa? Lin Xin tersenyum dan mengeluarkan botol kristal dengan 3 Jade Body Protection Pill. Secara bertahap menjangkau Long Hao Chen, menjelaskan, kamu hanya perlu menjawab pertanyaan, dan Jade Body Protection Pills ini untukmu. Part 71. Long Hao Chen menatapnya, benar-benar heran. Setiap pil memiliki nilai setidaknya 1.800 koin emas. 3 pil bernilai lebih dari 5.000 koin emas. Jawaban seperti apa yang bisa begitu mahal? Li Xin berkata dengan nada main-main, tidak perlu berpura-pura terkejut. Barang ini cukup mahal untuk dibeli, tetapi bagi saya, biaya produksinya hanya beberapa lusin koin emas. Apakah Anda tahu berapa banyak dari mereka yang bisa saya buat dengan satu iblis berbilah ganda hijau tua? Begitu banyak sehingga saya tidak berani mengumumkannya. Bahkan membuat 180 pil ini bisa dilakukan untukku. Karena takut Long Hao Chen mungkin ditipu, Li Xin segera berkata, beritahu kami dulu apa pertanyaan Anda dan bahkan jika kami dapat menjawabnya, kami memiliki opsi untuk menahan jawaban kami. Lin Xin dengan lembut tertawa, ini pertanyaan sederhana. Anda pasti bisa menjawabnya. Yang ingin saya ketahui adalah apakah Anda yang membunuh iblis berbilah ganda hijau tua ini atau tidak. Li Xin terdiam, pertanyaan yang begitu sederhana. Lin Xin membuka kedua tangannya dan menjawab, bagaimana jika sesederhana itu? Ada apa dengan itu, kitalah yang membunuhnya. Lin Xin mengangkat tangannya dan melemparkan botol kristal ke tangan Long Hao Chen, sambil berkata, baiklah, seperti yang dijanjikan. Long Hao Chen tidak berani mempercayai telinganya sendiri, Lin Xin, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Itu bernilai 5.000 koin emas. Sampai sekarang, dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Lin Xin menggosok dahinya sendiri dengan ekspresi tak berdaya, adik Long, ini hanya kesepakatan. Saya tidak memberikannya kepada Anda dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai gantinya. Selain itu, saya punya permintaan lain untuk Anda. Long Hao Chen adalah anak laki-laki yang murni dan baik hati, jadi ketika mengambil barang-barang berharga seperti itu, meskipun dia bahagia jauh di lubuk hatinya, dia masih tidak bisa menerimanya. Apa? Lin Xin menunjukkan senyum rendah hati dan mengeraskan dadanya saat dia berkata, jika saya tidak salah menebak, Anda harus menuju ke kota suci untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi perburuan iblis, kan? Li Xin berkata, heran, bagaimana menurutmu? Lin Xin menjelaskan, tidak terlalu sulit ditebak. Dari selatan, mereka yang menuju kota suci harus melewati kota Aimei. Masa mudamu dikombinasikan dengan jawaban atas pertanyaanku sebelumnya adalah bukti bahwa kamu memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi. Bagaimana bisa lebih jelas? Alasan utama mengapa saya mengatakan saya tidak takut Anda mengungkapkan bahwa saya adalah Master Lin hanya karena tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang seusia saya dapat membuat pil langkah ketiga. Alasan lainnya adalah kamu tidak mungkin tinggal lama di kota Aimei, karena kamu akan segera berangkat ke kota suci untuk berpartisipasi dalam seleksi. Apakah saya benar? Alis Li Xin terangkat, apa? Apakah Anda ingin kami bertarung sehubungan dengan kompetisi lebih awal dari yang dijadwalkan? Lin Xin buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjawab, bagaimana bisa? Aku hanya ingin kita bekerja sama. Adik kecil Long, permintaan saya kepada Anda tidak akan merugikan Anda dengan cara apapun. Saya hanya berharap jika selama seleksi perburuan iblis, kami berdua memasuki tahap akhir dan Anda akhirnya masuk 3 besar,
Anda memilih saya sebagai anggota pasukan Anda. Mendengar dia mengatakan itu, Lin Jialu tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Mengapa dia harus memilihmu? Aku juga seorang penyihir. Menurut aturan regu iblis, setiap tim beranggotakan 6 orang harus memasukkan 6 orang dari kuil besar yang berbeda. Dengan kata lain, pasukan iblis hanya bisa memiliki 1 penyihir. Lin Xing berkata, "Kakak perempuan, saya hanya akan mengatakan yang sebenarnya, dari sudut pandang saya, mempertimbangkan tingkat kultivasi Anda. Saya khawatir memasuki tahap akhir kompetisi akan sedikit sulit bagi Anda." Lin Jialu terkejut, "Bisakah Anda melihat tingkat kultivasi saya?" Lin Xin tersenyum tipis, dan berkata, "Ini adalah rahasia kecilku." "Adik kecil Long, bagaimana dengan itu, maukah kamu membuat janji ini? Jika Anda hanya menerima permintaan saya, kita akan menjadi sepasang saudara yang baik di masa depan, dan tanpa ragu-ragu, saya akan menyediakan pil untuk Anda, gratis." Sejujurnya, saya tidak punya banyak untuk diri saya sendiri, selain pil dan uang. Dia cukup tampan, tetapi wajahnya saat ini lebih mirip serigala jahat yang besar, menatap kelinci putih kecil dengan niat jahat. Long Hao Chen tampak penuh keraguan, saat dia menjawab, "Tapi bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku akan masuk 3 besar?" Lin Xin berkata, "Aku bertaruh padamu. Bahkan jika Anda tidak melakukannya, saya tidak akan dirugikan. Membuat janji ini juga tidak akan menjadi masalah bagimu, dan selain itu, kamu dapat menerima 3 pil energiku tanpa keraguan tentang itu." Tiba-tiba, tubuh Long Hao Chen bergetar hebat, dan tiba-tiba, simbol berwarna ungu keemasan muncul dan bersinar di dahinya. Simbol itu sangat tidak biasa, karena awalnya muncul dengan warna ungu keemasan tetapi dengan cepat menyebar, membentuk 9 simbol bersinar berwarna ungu. Masing-masing panjangnya sepertiga meter, dan jejak samar fluktuasi energi spiritual dapat dilihat di atas. Cahaya redup berwarna ungu tersebar, dan dengan sekejap, sesosok muncul di depan Long Hao Chen. Itu adalah Hao Yu. Pada saat ini, Hao Yu berada dalam kondisi yang jelas tidak normal, karena dia terus-menerus menempel di tubuh Long Hao Chen sambil mengeluarkan beberapa suara wu, seolah-olah dia mencoba menyampaikan sesuatu. Selain Long Hao Chen yang bisa berkomunikasi dengannya melalui telepati, orang lain tidak bisa memahami kata-kata Hao Yu. "Hao Yu, tenanglah. Aku akan mencoba yang terbaik untukmu." Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke platform lelang. Pada saat ini, gerobak lain menggantikan yang sebelumnya di platform lelang. Sebuah bola batu besar tergeletak di atas kereta emas. Samar-samar dia bisa melihat bahwa bola batu ini ditutupi dengan beberapa urat berwarna hijau tua. Tuan rumah, Xing Xuan, masih berdiri di peron, memperkenalkan item itu. Artikel yang dilelang berikut ini agak istimewa, bahkan penilai terbaik kami tidak dapat mengidentifikasinya. Tetapi penjual ingin kami menjualnya dengan harga awal 10.000 koin emas. Doktrin rumah lelang kami adalah untuk tidak memihak dan tidak membiarkan tamu kami memeras koin emas tunggal, jadi penilai utama kami akan mengevaluasi artikel ini. Melihatnya, sepertinya artikel ini tidak ada yang istimewa, hanya terlihat seperti bola batu biasa. Tidak ada jejak sihir yang bisa dilihat di dalam. Selain itu, bagian dalam orb ini benar-benar terisolasi. Tak seorang pun, bahkan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-9 bisa tahu apa yang tersembunyi di dalam kecuali dia membelah permukaan bola ini. Satu-satunya hal yang dapat kita yakini adalah bahwa ada beberapa fluktuasi energi spiritual di dalam. Pola yang muncul di permukaan disebabkan oleh energi spiritual yang berfluktuasi ini. Namun, penilai kepala ini dapat memprediksi bahwa logam yang tidak biasa sangat mungkin ada di dalamnya. Yang mengatakan, itu mungkin sesuatu yang sama sekali berbeda. Semuanya, biarkan pelelangan dimulai, Anda dapat menaikkan harga dari 10.000 koin emas, tetapi Anda masing-masing, pikirkan baik-baik, karena setelah produk terjual, kami tidak akan mengambilnya kembali. Tanpa ragu, karena barang ini tidak terlalu menonjol, dan karena harga awalnya sangat tinggi, juru lelang Xing Xuan mencoba membuatnya tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Pada kenyataannya, jelas bahwa mereka tidak terlihat baik pada item ini. 10.000 koin emas. Itu benar-benar 10.000 koin emas.
Pada saat ini, Long Hao Chen sedang berjuang secara internal. Ketika Hao Yu muncul, itu bukan karena Long Hao Chen memanggilnya, melainkan Hao Yu yang meluncurkan panggilan itu. Contoh semacam ini sudah jauh melampaui batas kontrak persamaan mereka, dan jelas merupakan efek dari kontrak darah. Hao Yu muncul tepat ketika bola batu didorong ke platform pelelangan dan mengirim sinyal urgensi ke arah Hao Chen. Tampaknya bola batu ini cukup penting baginya. Karena aliran darah mereka saling terkait, apa yang Long Hao Chen lihat, Hao Yu bisa merasakannya juga, bahkan jika dia tidak berada di sampingnya. Jadi, begitu dia datang ke stan, dia segera mulai melompat-lompat, jelas menginginkan bola batu itu. Terlalu tinggi. Terlalu selangit. Melihat mata Little Light dan Little Flame dan ekspresi pantang menyerah mereka, Long Hao Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia baru saja menerima 2.000 koin emas tetapi dia harus membaginya secara merata dengan yang lain. Di mana dia akan memiliki 10.000 koin emas untuk membeli barang ini? Long Hao Chen menatap bola batu di peron, tapi Lin Xin malah fokus pada Hao Yu. Ketika Hao Yu muncul, wajah Lin Xin menunjukkan keheranan. Dia telah melihat begitu banyak spesies binatang ajaib, bahkan yang langka, tetapi dia belum pernah melihat yang seperti Hao Yu. Sebelumnya, Lin Xin telah membayar mahal untuk membeli keterampilan sihir, metode identifikasi. Mengandalkan sihir ini, dia bisa mendeteksi keadaan siapapun, terlepas dari panggilannya, dan bahkan jika itu adalah binatang ajaib. Satu-satunya prasyarat adalah bahwa level target yang diselidiki tidak dapat melebihi levelnya sendiri. Part 72. Jelas, Hao Yu paling banyak adalah binatang ajaib peringkat keempat, dan bahkan tidak berada di puncak peringkat keempat, yang setara dengan pejuang manusia dari langkah ketiga. Namun, metode identifikasi miliknya telah gagal. Selain itu, ini bukan pertama kalinya skill itu gagal hari ini. Mengapa dia berusaha keras untuk mendekati Long Hao Chen? Dia secara khusus menggunakan metode identifikasi untuk menyelidiki Long Hao Chen, tetapi di luar kekuatan dan usianya saat ini, tidak ada hal lain yang bisa dia temukan. Itulah alasan mengapa dia sangat tertarik pada Long Hao Chen. Betapa anehnya. Binatang ajaib seperti apa Hao Yu? Hati Lin Xin penuh dengan keraguan. Pada saat ini, di luar stan, seluruh penonton terdiam. 10.000 koin emas bukanlah jumlah yang kecil. Orang harus tahu bahwa 1 koin emas sudah cukup untuk memberi makan keluarga yang terdiri dari 3 orang selama sebulan, dan 10 koin emas sudah cukup untuk membeli baju besi biasa. 10.000 koin emas sudah cukup untuk mempersenjatai resimen yang terdiri dari 100 ksatria. Tentu saja, bola batu ini memiliki kemungkinan mengandung logam langka, tetapi berapa banyak logam langka yang bisa memiliki nilai setinggi itu? Lebih jauh lagi, surga tahu seberapa besar potongan logam itu. Jika itu hanya seukuran kepalan tangan, bahkan jika itu adalah logam ajaib seperti mitril, itu tetap tidak akan bernilai banyak. Xing Xuan sudah bertanya untuk ketiga kalinya, apakah ada pelanggan terhormat yang tertarik dengan barang ini? Seperti sebelumnya, tidak ada tanggapan. Orang-orang yang biasanya menghadiri pelelangan jarang terburu-buru. Jika harganya 100 koin emas, mungkin ada seseorang yang mau bertaruh dan membelinya begitu saja. Namun, untuk 10.000 koin emas, hanya sedikit yang akan mengambil risiko pembelian. Kakak Lin. Long Hao Chen tiba-tiba memanggil. Melihat tampilan Hao Yu yang sangat penuh harapan, dia akhirnya membuat keputusan. Lin Xin masih memikirkan asal-usul Hao Yu, dan dia hanya bereaksi setelah dipanggil. Kakak Lin, jika Anda bersedia meminjamkan saya uang untuk membeli barang di depan mata kita, saya akan memenuhi permintaan Anda, kata Long Hao Chen dengan suara seperti besi. Kamu tidak perlu meminjam uang darinya, kakak akan membelinya untukmu. Lin Jialu, yang telah terdiam cukup lama tiba-tiba angkat bicara. Selanjutnya, dia buru-buru melangkah maju dan dengan cepat menekan nomor 10.000 pada peralatan pelelangan. Di platform lelang, Xing Xuan berkata dengan sedikit meminta maaf, sepertinya artikel nomor 2 harus disingkirkan. Tunggu sebentar, VIP stand nomor 6 telah menawarkan harga 10.000 koin emas. 10.000 koin emas pergi sekali.
Melihat seseorang telah mengajukan harga, dia segera menjadi senang. Namun, begitu dia melihat bahwa itu adalah Stan nomor 6 yang telah memberi harga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan alisnya dan menembak Stan Linsin dengan pandangan mencela. Gelas kristal air Stan adalah jenis khusus dari bahan yang diproduksi. Dari luar, orang tidak bisa melihat ke dalam. Hanya dari dalam yang bisa dilihat dari luar. Di luar, ada keributan besar di area lelang dan tidak ada sedikit cemoohan yang terdengar. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di dalam bilik nomor 6, ada seseorang yang saat ini sedang menjerit-jerit. Orang yang berteriak itu persis Linsin. "Kakak ini, kamu tidak bisa melakukan ini. Saudara Long sudah mengusulkan untuk meminjam uang dari saya, bagaimana Anda bisa mengambil kesempatan ini begitu saja?" Wajah Linsin muram. Lin Jialu terkikik manis dan berkata, "Hao Chen adalah adik laki-lakiku. Bukankah normal bagi seorang kakak perempuan untuk membelikan sesuatu untuk adik laki-lakinya?" Long Hao Chen ketakutan, "Kakak Lin, bagaimana ini bisa diterima? Harganya 10.000 koin emas." Lin Jialu berdiri dan berjalan menuju sisi Long Hao Chen. Ekspresinya lembut saat dia berkata, "Hao Chen, jika kamu setidaknya berusia 20 tahun, kakak perempuan ini tidak akan ragu dan pasti akan merebutmu. Bahkan jika saya salah sinar, itu tetap bukan pilihan yang buruk. Sayang sekali perbedaan usia kita terlalu lebar, dan aku hanya bisa menjadi kakak perempuanmu. Saya tidak akan pernah melupakan peristiwa hari itu ketika dua kali penuh, Anda menyelamatkan hidup saya. Kedua kalinya terutama, karena aku sudah mencium aroma Grim Reaper, kaulah yang menarikku dari ambang kematian. Jika kamu tidak memberi kakak perempuan kesempatan untuk membalasmu, maka hati kakak perempuan tidak akan pernah damai." "Kakak Lin, aku," Long Hao Chen masih ingin menolak tawarannya, tapi Lin Jialu sudah mengangkat tangannya untuk menekan mulutnya, "Jangan katakan apa-apa lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan kakak bahkan tidak bernilai 10.000 koin emas? Saya sudah berkonsultasi dengan kakak sinar Anda, dan dia juga setuju. Jika Anda tidak mau menerima, maka di masa depan, jangan pernah berpikir untuk memanggil saya kakak." Sejak hari ketika mereka menyelesaikan misi pelatihan mereka, hampir setiap malam, Lin Jialu dibangunkan oleh mimpi buruk. Dia tidak akan pernah bisa melupakan saat ketika anggota klan Tanggul telah menekan sebilah-sebilah es yang tajam ke tenggorokannya. Anugerah keselamatannya adalah Long Hao Chen. Jika Long Hao Chen tidak ada di sana, dia pasti sudah mati. Dia adalah orang yang tahu rasa terima kasih. Beberapa hari terakhir ini, hubungannya dengan Li Xin juga menjadi jauh lebih baik. Awalnya, tidak ada sedikit pun yang menghalangi mereka untuk menyanyikan lagu yang sama. Setelah membuka tentang kejadian masa lalu mereka kembali menjadi teman lama. Dia memiliki ide untuk pergi ke rumah lelang kota Aimei untuk membeli sesuatu untuk Long Hao Chen beberapa hari yang lalu. Itu adalah rumah lelang besar, dan jumlah barangnya tidak kurang. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menganggukkan kepalanya, berkata, "Kakak, terima kasih." Sangat senang, Lin Jialu menggosok kepalanya, berkata, "Ini adalah adik laki-laki yang baik dari kakak perempuan." Li Xin berkata dengan sedikit iri, "HMPH, aku juga akan mendapatkan banyak uang di masa depan." Ketiga kalinya, terjual. Bola batu misterius ini pergi ke pelanggan terhormat di stan nomor 6. Dari luar, suara Xing Xuan terdengar. Dengan tidak ada yang membuat tawaran tiba-tiba, akhirnya terjual 10.000 koin emas. Lin Xin berkata dengan muram, "Kakak Long, teruslah mencari. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian Anda, beritahu saya. Saya akan memberikannya kepada Anda selama Anda menyetujui permintaan saya." Long Hao Chen tertawa tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Saya tidak punya apa-apa lagi yang saya inginkan. Namun, saya masih akan mempertimbangkan proposal Anda. Tapi ingat, kita harus memasuki babak terakhir dari seleksi perburuan iblis untuk mewujudkannya, bukan?" Pada titik waktu ini, Hao Yu akhirnya tenang. Rasa haus di matanya, bagaimanapun, tidak berkurang, malah meningkat. Bersandar di kaki Long Hao Chen, Little Light dan Little Flame menggosok kakinya tanpa henti. Lin Xin duduk di sana seolah-olah sedang memikirkan sesuatu.
Tepat pada saat itu, ada ketukan di pintu. Pintu terbuka, dan wanita muda Xiao Nuo masuk, mendorong kereta emas yang sebelumnya berada di platform pelelangan. Di atasnya terletak bola batu misterius. Melihat bola batu itu, Hao Yu hampir langsung melemparkan dirinya ke sana. Hanya ketika Long Hao Chen menatapnya, dia menunjukkan pengekangan, tetapi tubuhnya masih sedikit gemetar. Sejak mereka meninggalkan Gunung Suci Ksatria, itu adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihatnya begitu bersemangat. Bagi Long Hao Chen, 10.000 koin emas adalah jumlah yang sangat besar. Uang yang diambil Lin Jialu adalah bantuan yang akan dia ingat dengan kuat, dan sesuatu yang pasti akan dia bayar kembali padanya di masa depan. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan mau membeli bola batu itu. Uang seseorang bukanlah sesuatu yang harus disia-siakan hanya karena dorongan mahal yang tiba-tiba dari teman binatang ajaib. Tapi Long Hao Chen berbeda, Hao Yu sangat menyayanginya. Mereka berbagi kontrak darah, dan darah yang lain mengalir di masing-masing tubuh mereka sendiri. Long Hao Chen hampir menganggapnya sebagai adiknya sendiri. Melihat Hao Yu begitu bersemangat, dia memutuskan untuk mempercayai intuisi adik ini, dan telah memutuskan untuk membeli bola batu itu. Dia juga sangat yakin bahwa dia pasti bisa mendapatkan 10.000 koin emas ini di masa depan. Lin Jialu maju dan mengeluarkan kartu ajaibnya sendiri untuk membayar seluruhnya. Setelah Xiao Nuo mendorong kereta, dia awalnya ingin mengobrol dengan Lin Xin. Namun, setelah melihatnya duduk dan merenung dalam-dalam, dia benar-benar bingung. Xiao Nuo belum pernah melihat Guru Lin tanpa senyum di wajahnya. Long Hao Chen langsung menyerahkan bola batu itu ke Hao Yu. Sebagai gantinya, dia menyimpannya di cincinnya, Forget Me Not. Bagaimanapun juga, Lin Xin adalah orang luar. Terlepas dari apakah bola batu ini adalah barang spesial atau tidak, rumah lelang ini jelas bukan tempat yang cocok untuk memajangnya. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.